Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Ryudanta dengan NIM 202009-049. Perkenalkan, nama saya Irma Triwahyuni dengan NIM 2020090012. Saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan konsep pendidikan. Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan agar anak bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara atau masyarakat. Branata 1988 mengungkapkan bahwa pendidikan ialah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun secara tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaan. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Purwanto yang menyatakan bahwa pendidikan adalah pimpinan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak dalam pertumbuhannya atau jasmani dan rohani agar berguna bagi diri sendiri dan masyarakat. Proses belajar akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif atau penalaran, penafsiran, dan pemahaman. Peningkatan kompetensi atau keterampilan intelektual dan sosial serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan serta kemauan untuk berbuat atau merespons suatu rangsangan atau stimuli. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, milik atau kepunyaan atau kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atau atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Adapun beberapa hak masyarakat Indonesia diantaranya adalah yang pertama, hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Dan hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial. Yang kedua, hak khusus dan hak umum. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia, sedangkan hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Lalu yang ketiga ada hak individual dan hak sosial. Hak individual di sini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia miliki. Sedangkan hak sosial di sini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama anggota-anggota lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep kewajiban. Nah, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain maupun pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan atau juga bisa diartikan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari kewajiban inilah kita bisa mendapatkan hak karena hak dan kewajiban memiliki hubungan timbal balik. Selanjutnya di sini saya akan membahas materi mengenai pendidikan sebagai hak dan kewajiban semua warga negara. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, dalam perubahannya yang keempat yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia tertulis dan tercantum bahwa ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Lalu ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Lalu ayat keempat, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Lalu ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Ini membuktikan bahwa tanggung jawab negara atau pemerintah sangatlah besar, karena mereka pun bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hak, kewajiban, dan pendidikan. Selanjutnya kita akan kaitkan ketiga hubungan tersebut. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hak setiap warga negara. Dengan kata lain, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diberikan kepada warga negara di Indonesia. Definisi antara hak dan kewajiban tentu saja berbeda. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan setiap orang, dan bila mana orang tersebut tidak melaksanakannya, maka akan mendapat sanksi. Hal ini terlepas dari mampu dan tidak mampu seseorang dalam melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga pendidikan yang seharusnya menjadi hak berubah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi setiap warga negara. Maksud inilah yang tersirat dari wajib belajar 9 tahun. Berbeda halnya dengan hak belajar 9 tahun. Hak selalu didefinisikan sebagai sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang yang sudah sepatutnya mendapatkan, terlepas dari mampu atau tidak mampu. Bila hak seseorang tidak dipenuhi, maka mereka berhak menuntut apa yang seharusnya mereka dapatkan. Namun begitu, kita tidak bisa menjustifikasi apa yang telah ditetapkan pemerintah adalah salah total. Bagaimanapun, konsep wajib belajar 9 tahun juga memiliki sisi positif yang cukup signifikan. Setidaknya, konsep tersebut mampu mendorong etos belajar masyarakat saat ini. Hanya saja, kerancuan muncul sering seiring perkembangan dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan seharusnya menjadi hak setiap warga negara dan sekaligus tanggung jawab pemerintah menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.